Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'al lima fis sudur wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 54, saya bacakan ulang. Santai aja, Bu. Silakan minum dulu. Alon-alon, waton-waton, melaku dimi-dimi, walaupun dimi-dimi asal melaku pasti nyampe. Tapi bonceng terus mandek ya nggak nyampe. Ayat 54. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini ketemu ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Nanti kalau pas ngaji ya ayyuhalladzina amanu nanti dilompat. Kan udah sekaligus kalian. Wahai orang-orang yang beriman. Ini diserukan kepada orang yang beriman. Entah udah berapa kali kita diseru ya, puluhan kali udah. Orang-orang yang beriman. Saking apanya itu? Saking sayangnya Allah sama kita. Terus Allah ngasih tahu, mayyartadda, siapa saja yang murtad. Murtad tahu ya murtad ya? Berpaling keluar ya. Berpaling ke belakang, kembali. Yang murtad. Andinihi, dari agamanya, ya agama Islam kemudian keluar gitu, murtad ya. Nah, artinya ilal kufri, yang tadinya beriman dia kembali ke kafir, itu namanya murtad. Ikbarun, ini merupakan pemberitahuan dari Allah kepada hambanya yang beriman. Orang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya, kembali beriman, kembali jadi kafir lagi, itu kabar tadi. Barun bima alimallahu ta'ala, kabar dari Allah ya, tentang apa yang Allah ketahui. Jadi, Allah tahu orang yang murtad itu. Murtad itu ada murtad qauli, ucapannya yang murtad. Misalnya jadi orang Islam itu sama ribet, gua punya laki lu misalnya, mendingan juga dulu kawin sama orang Kristen. Murtad gak? Tapi murtad qauli, ternyatanya dia masih tetap beragama, ucapannya murtad ya kan? Allah tahu nggak? Tahu. Kita aja tahu kalau begitu murtad karena kedengar. Ada yang tidak murtad dalam ucapannya ya, tapi murtad dalam hatinya.
jadi orang Islam susah amat ya. Coba dulu gua lahir dari orang tua yang Kristen dan yang apa murtad ya? Ya murtad walaupun nggak ngucap. Makanya hati-hati. Allah tahu nggak? Tahu. Walaupun kerentek dalam hati, Allah juga tahu. Allah masih tahu. Namanya murtad apa? Murtad etikoti. Etikotnya yang murtad. Etikot itu kan apa? Hati ya. Nah, kemudian ketika dia keluar beneran, wah tiba-tiba hari Minggu ke gereja, melok kebaktian, melok ini, ya murtad tenan itu. Ini namanya melok apa? Murtadnya sudah murtad fi'liyah, perbuatannya sudah murtad, sudah benar-benar murtad. Jadi 3 itu, memang kita juga hati-hati bicara juga. Bisa murtad karena ucapan kita bisa murtad karena kerentek hati kita bisa murtad dengan sikap kita. Itu maksudnya. Ini pemberitahuan dari Allah atas apa yang diketahui oleh Allah. Jadi supaya kita hati-hati karena Allah sayang. Nah, wuku'ahu gitu. Akan terjadinya murtad itu Allah tahu. Waqadir tabja jama'atun. Sungguh telah murtad suatu golongan ya. Ba'da mautin Nabi SAW. Jadi sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW itu banyak orang beriman yang murtad setelah Nabinya nggak ada. Kenapa? Udah nggak ada yang bimbing, udah nggak ada yang memberi peringatan, nggak ada yang ngasih nasihat. Ya kan, kalau Nabi masih ketemu, masih dapat nasihat dari Nabi, dibimbing sama Nabi, digendong kalau yang nggak bisa jalan, nggak tahu jalan digendong, ya kan? Tuh. Atau dituntun, gitu, pelan-pelan, ayo dibimbing. Nah, lama-lama dilepas, ayo jalan sendiri, walaupun jalannya pelan-pelan. Itu begitu. Masih ada, karena apa? Masih ada yang bimbing, masih ada pembimbing. Makanya hidup ini sebetulnya nggak usah nyari guru sejati itu ada dalam diri kita. Apalagi zaman sekarang cari orang pinter banyak. Kalau kita ngaji cuman cari pinternya doang, ya ngapalin dalil, buat cerita. Banyak sekarang ini, udah canggih. Tapi kalau cuma pinter doang kalah sama HP saya. Tunjukkan siapa orang pinter, kalah sama HP saya. Nanya sama HP saya apa aja tahu. Kalau cuma pinter, loh kita kalau cuma jadi orang alim, jadi kiai, jadi ustadz cuma pinter tok, kalah sama iblis. Iblis itu alim, Bu. Dia pernah ketemu Allah, pernah kenal Allah, pernah menjadi ahli surga. Karena iblisan Qazinatul Jannati Arba'ina ala Pisanatin. Dia menjadi penjaga surga 40.000 tahun. Jadi penjaga surga. Bahwa adol malaikati isrina ala Pisanatin. Iblis itu pernah menjadi tukang memberikan mauidhah hasanah. Bahwa adol hasanah malaikat. Yang dinasihati itu malaikat yang dalam dinasihati itu. Isrina alafi sanatin 20.000 tahun jadi penasihatnya para malaikat, memberikan mauidhah hasanah kepada malaikat. Dan belum pernah iblis pulang bawa berkat. Yang dikandani tenan to. Alah boro-boro diamplopi, Bu. 20.000 tahun menjadi tukang ini memberi mauidhah hasanah kan ini. Ya kan? Nasihat-nasihat yang baik 20.000 tahun jadi penasihat malaikat, nggak pernah pulang bawa berkat, apalagi Nah, Pak Warso cuma pinter doang kalah karo iblis. Ya, Pak Warso itu cuma baca Fatihah kulo 3 kali, Al-Falaq, Anas, ndonga mulai berkate loro plus parcel yang volunya khusus bisa diambil meneh padahal omah cedhak banget. Aku kadang-kadang sungkan tapi piye masa wong arep sedekah dilarang gitu ya. Ini ngalang-ngali kebaikan orang. Jane isin jane aku. Lah kok kalah karo iblis.
Padahal aku wong pinter mimpin tah. Makanya saya nggak kepengen ibu-ibu pinter, enggak pinter nggak apa-apa, sampai tidur nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya kewajibannya begini kok. Ya, omong ini tugas saya kok. Loh, sampai butuh saya begini, sampai nggak butuh saya juga begini. Karena ini kebutuhan saya, ya kan? Gitu. Kan begitu ya? Paham ya? Jadi yang penting sadar. Jadi dulu waktu masih ditunggoni Rasulullah, itu masih bagus. Umatnya anteng bu, istiqomah. Begitu Rasulullah wafat, itu banyak yang pada murtad. Kenapa? Yang bimbing tidak ada. Nek saya mau pinter, jahiliyah itu sikapnya ibu, intelektualnya tinggi. Kita belum kenal matematika, wong Arab sudah punya aljabar. Dan saya sempat belajar aljabar itu. Anjenengan mungkin tidak, kamu nggak kenal aljabar itu, ya kan? Mamanya Gendis nggak kenal aljabar, masih belajar aljabar nggak dulu? Enggak, masih aljabar, ilmu ukur, ilmu gaya, ilmu hayat, saya masih belajar. Nah, sekarang gantinya matematika, ilmu hayat sudah jadi biologi. Dulu ilmu hayat itu meliputi ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu tubuh manusia dan kesehatan. Itu namanya ilmu hayat. Dulu ada ilmu ukur, ya, ada ilmu bumi, ada sipik. Nah, saya belajar sipik dulu, kewarganegaraan. Nah, sekarang ilmu apa itu? IPA apa? Matematika. Iya. Ya. Itu aljabar itu dari sana. Jadi jahiliyah itu sikapnya yang jahiliyah. Kenapa dia jahiliyah? Dia pintar tapi tidak memiliki kesadaran. Makanya begitu Rasulullah menyampaikan ini itu, Allah lu anak kemarin sore kan gitu. Pinteran juga buan gitu. Makanya Rasulullah itu li irsad jinas diutus untuk membimbing manusia. Pembimbing namanya murabi. Murabi itu tukang membimbing, tukang pengasuh. Tahu ya pengasuh ya? Nah itu murabi. Jadi Syekhina wa murabi-murabina itu bahasa Indonesianya mbah kita dan tukang ngomong kita. Jadi saya itu dianggap tukang ngomongnya sama. Tapi ya nggak apa-apa, memang iya. Makanya saya aslinya ngomong, kalau sama pengen seneng-seneng, ayo tak seneng-seneng, pengen ngaji tak ngaji ya, pengen jajan tak jajan, pengen jalan-jalan kapan maunya tak anter. Beneran. Wah, tukang ngomong. Tukang ngomong itu pengasuh. Nah, kemudian dibahasakan keagamaan begini, namanya murab. Allah itu Rabbul, pengasuh alam semesta. Semua makhluk di alam semesta ini menjadi asuhannya Allah. Pak Warto wakilnya. Enak kan? Itu zaman dulu nggak gini, orang belajar dulu nggak gini. Ini paling ibu kalau mau ngapalin, ibu pinter. Pinter apa? Ngedalil. Tapi belum tentu sadar. Tapi orang dulu nggak pakai begini ngajar. Bukan kali Joko pakai gending ya, pakai mocopat, pakai budaya lewat wayang, ya kan? Sehingga semua ciptaan-ciptaannya, walaupun sudah ratusan tahun, kita bisa hafal. Contohnya apa? Lir-lir, tuh hafal kan? Gundul-gundul, tuh hafal kan? Itu dari abad 15 itu. Masih hafal. Dan itu dikemas menjadi gending dolanan. Diajarkan kepada anak-anak. Ya itu juga anak-anak sih. Anak-anak itu artinya orang yang belum besar, belum dewasa. Kenapa? Anak-anak itu hati dan pikirannya masih bersih. Sehingga kesimpan dalam hatinya yang paling dalam sampai tua segini masih ingat.
Coba kalau diajarkan yang tua-tua begini, sekarang diajarin ntar sore pulang baru. Dapat WA aja langsung hilang loh itu. Udah kan ngeliat WA itu hilang udah lupa. Ya enggak? Ya. Makanya wali-wali dulu pinter. Diajarkan ke anak-anak. Saya bisa ngasih contoh lagi. Mau nggak saya ngasih contoh lagi? Mau. Tapi tolong diterusin sampai selesai ya. Yang bisa. Loh, saya tak nyanyi nembang, tapi tolong diteruskan sampai selesai. Bagi yang merasa bisa, yang nggak bisa, pokoknya bibirnya. Yang ada, itu aja gunung tapi gobloknya lah. Pura-puranya bisa. Bisa udah siap? Siap ya? Oke. Konsentrasi. Nanti saya berhenti langsung sambut ya. Fokus ya. Saya berhenti langsung sambung ya. Yang bisa, yang nggak bisa pura-pura bisa. Untuk menutupi ketidakbisaannya kan gitu. Oke. Saya tak fokus dulu. Kira-kira apa ini yang diberikan kepada saya ini? Saya kalau nggak sinyalnya nggak bagus. Dondong apa salah? Tuku cilik-cilik, nahan rokok beca, laku dimik-dimik. Terus? Adin derek sibuk, tindak menyang pasar, ora pareng derek, ora pareng nakal, mengko siburawuh ngasto oleh-oleh kacang karo roti, adik diparingi. Ya apa? Tepuk tangan anak. Keren. Jadi ibu tadi sebetulnya harus ada yang diralat. Dondong opo salah, buku cilik-cilik, gendong opo tindak, mlaku timik, gendong opo becak. Becak udah nggak ada. Gendong apa becak, Pak? Gendong opo ditindak, mlaku timik. Itu kan kelihatannya itu lagu udah berapa ratus tahun yang lalu itu. Jadi coba kalau dipikirin sama ini kita nggak nyambung itu. Dondong apa salah, buku cilik-cilik udah gendong apa ditindak, melaku timik. Adik nggak ada ibu tindak nggak nyambung belas sih. Kalau singiran, ya kan? Jadi satu kedondong. Tahu ibu kedondong? Tahu. Apa yang ibu tahu tentang kedondong? Hah? Buah dondong. Dalamnya? Itulah manusia. Hati-hati dalam kehidupan dunia ini. Banyak yang kelihatannya mulus, mempesona, licin, nggak tahunya di dalamnya. Kroso. Mungkin yang sampai saya kayak kedondong. Insya Allah, tukang ini enggak. Tetapi ingat, yang harus kita sadari, kadang-kadang memang kita tidak merasa itu. Tapi kalau kita sadar, Rasulullah saja menyatakan al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Wong manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Mosok ngaku rano, dalamnya nggak ada, mesti ada. Mbuh banyak, mbuh sedikit. Apalagi kita ini. Jadi kita ini sebetulnya masih kayak perlen sebetulnya. Perlen. Tapi tanpa disadari di dalam ini. Betul nggak Bu? Makanya kita perlu begini nih.
berduri. Nah, bagaimana supaya duri ini hilang? Mana habis didodong apa? Salak. Salak itu bahasa Arab. Kata asal dari salaka. Salaka itu telah menapakkan kaki, ngambah. Ya. Nah, apa salaka? Kalau toriko jalan. Nah, orang yang menapakkan kaki di atas jalan namanya salik. Kalau kumpul rame-rame namanya salikin. Tempatnya namanya Darus Salikin. Tamannya namanya Riyadus Salikin. Kita sedang di mana? Riyadus Salikin. Beda salikin dengan solikin. Nah, ini orang suka salah ucap karena jarang orang tahu. Ini tamannya orang-orang yang salik. Salik itu orang yang sudah menapakkan kaki di atas satu jalan. Jalan mana? Torikoh. Dimana dengan menapakkan kaki di atas torikoh ini Allah akan memudahkannya menuju jalan ke surga. Asik gak? Karena apa? Orang yang dididik dengan salik, dengan ilmu suluk, itu diajarkan supaya terus senantiasa membersihkan jiwa ini dari berbagai kotoran-kotoran, dari berbagai duri-duri duniawi. Gini betul? Makanya namanya halakoh zikir. Kita duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, ingat Allah, kebesaran, keagungan dan kekuasaannya. Gitu bukan? Ini orang saleh bukan? Insya Allah duri yang di dalam kedondong yang kelihatan mulus, yang tadinya banyak duri, dia akan keluar. Makanya salak itu ada durinya apa tidak? Ada apa tidak? Salak kok ada durinya? Di luarnya. Durinya sudah ada di luar. Betul? Salaknya, apa yang sama tahu tentang salak? Salak itu kalau dilihat dari sisi dohir lahiriahnya, sego sak kepel dirubung tinggi. Salak itu, sego itu nasi sekepel dirubung tinggi. Tinggi itu tumbilah. Yang di kasur-kasur, di papan-papan tempat tidur itu ya. Lihat deh salak itu, lihat deh. Coba lihat deh salak itu. Kayak nasi sekepel yang dikerumunin sama tinggi namanya, kalau di Jawa namanya tinggi. Lihat tinggi itu. Coba ibu dulu, kalau sekarang jarang ya, jemur kasur terus papan digedruk-gedrukin terus dipitesin gitu ya. Betul nggak? Sampai gimana? Saya tolong praktekin. Ketika ada banyak tinggi, terus dicites, terus gimana? Baunya seger apa nggak seger? Wes ngerti nggak seger kok dicium? Penasaran. Penasaran Pak. Begitu indahnya. Sejelek apapun rupanya dari sisi luar, di dalamnya sudah tidak ada duri. Orang penasaran. Kok baik banget sih loh. Wes ngerti mampu dicium. Udah tahu bau kan? Terus gini loh. Ini fakta apa fiktif? Ini namanya ilmu. Ini akan membangkitkan kesadaran yang terpuruk. Dengan belajar begini akan membangunkan kesadaran yang tidur, bahkan mampu menghidupkan kesadaran yang sudah mati. Oh iya ya, terus terasa kalau begitu saya masih kayak kedondong yang tahu diri sendiri. Oh, alhamdulillah saya udah kayak salak. Walaupun kelihatannya jelek, kasar ya, tapi menyenangkan lah, menarik gitu. Sampai di dongakno mudah-mudahan ganteng terus gitu kan. Terus kecelek bisa dulu ganteng ya. Terus udah kayak giginya habis ya. Udah gimana? Saking apane itu?
Masih yo elek penasaran pokoknya. Ketoke ganteng ya pokoknya. Kayak tinggi. Karena apa? Udah tidak ada duri di dalamnya. Suka nggak makan salak? Suka. Walaupun sepet ada manis-manisnya. Persis cowok Tuban, kayak ada manis-manisnya gitu. Wah, cowok Tuban itu cuma kayak ada manis-manisnya gitu. Ngaji ya, enak loh. Iya beneran. Salah satu bentuk kemurtadan itu diakibatkan oleh duri-duri yang ada di dalam tubuh, dalam hati. Hati dan pikiran penuh diri. Itu yang membuat orang menjadi itu sebetulnya. Nyambung nggak? Kan lebih enak gini jelasinnya daripada saya pakai bahasa Arabnya. Cukup pulang dondong nopo sana cilik gendong opo tindak mlaku tilik gampang malah. Dondong salah. Kenapa? Salah itu menyenangkan itu. Walaupun di luarnya berduri. Tapi salahnya walaupun sepet kayak ada manis-manisnya. Kayak apa? Kawan nih. Kayak tatus. Udah tak pancing-pancing. Diam-diam bumuri ngepen sama Kak Warban. Apal banget di cowok Tuban. Oke ya, lihat tuh salah. Kita makan. Di dalam yang kita makan, putih-putih yang kita makan namanya apa? Dagingnya. Biji. Di dalam dagingnya yang kita makan dagingnya. Dalamnya apa? Biji salak. Biji salak. Walaupun kita nggak makan salak, ibu-ibu suka bikin biji salak itu. Puasa, Pak. Hah? Puasa. Ya kan? Kalau puasa ya? Biasa. Pakai biji salaknya. Ibu itu apa kalau biji salak itu? Sampai salaknya nggak ada ya udah bikin aja dari tepung. Apa? Biji salak, Pak. Dikenang terus karena kebaikannya. Walaupun durinya kan nggak ada, sehingga apa? Itu biji salak kalau kita taruh, dia akan tumbuh. Dari satu biji, dia akan menumbuhkan batang salak itu yang kemudian akan membuahkan salak itu ratusan. Jadi dia bukan hanya manfaat untuk dirinya, tapi manfaat untuk kemaslahatan. Dari satu biji. Padahal kalau kita makan salak ketemu biji berapa? Tiga. Kadang. Tuh. Keren nggak? Itu salah. Kenapa? Sudah tidak ada duri di dalamnya. Durinya sudah di luar. Makanya kita ini adalah orang-orang yang salah. Supaya nggak jadi gedondong terus. Gini betul? Coba kalau ngaji gini kan hati kita enak nggak? Ya. Ada kebencian? Ya. Ada hasut? Ya. Ada kedengkian? Ya. Ngaji kita ketawa bareng, seneng bareng. Iya kan? Diplototin kiai yang guyu. Malah ketawa, gimana itu coba? Nggak ada hasut, yang ada kasih Saya. Itu. Keren nggak? Keren. Sampan suami sampan belum tentu begini di rumah. Ya kan? Walaupun suaminya ustadz belum tentu. Ya kan? Keren nih ngaji keren. Jadi dondong apa? Salah. Lah sampean pilih dondong kok salah? Salah lah, durinya di luar udah. Ya, oleh sebab itu peringatan, wahai para salak-salak. Salaka itu kan, salikun kalau laki-laki, kalau ibu-ibu namanya salikah. Para salikat, kalau jamaah salikat. Kalau laki-laki salikin. Wahai para salikat, pertahankan
posisimu sebagai salika, sebagai salak. Jangan kembali menjadi kedondong. Kalau kembali menjadi kedondong, namanya Murtad. Bukan museum. Hah? Bukan museum, Pak. Lah iya. Keren nggak? Eh, Terus kalau sudah jadi salik, hati-hati. Kamu sudah berduri dalamnya. Tapi ingat, di luarmu itu dipenuhi dengan duri-duri duniawi ini. Dalam perjalanan kita menuju Allah, perjalanan kita untuk membagai kebahagiaan yang abadi, itu terlepas rintangan itu adalah duri-duri kehidupan dunia ini. Betul apa tidak? Itu makanya hati-hati, jangan terjebak oleh yang kelihatannya mulus. Kedondong, nanti kita tertarik jadi kedondong lagi. Halo. Makanya ada hadis yang mengatakan tentang salak. Man salaka. Loh, salak bukan? Ingat-ingat deh. Man salaka. Torikon. Ada salak, ada toriko. Ya tami supihi ilman. Sahalallahu torikon ilal jannah. Ada dua kata, ada salaka, ada toriko. Man salaka. Sopo wong kang ngambah. Barang siapa yang menapakkan kaki, menapakkan kemana? Torekoh. Di atas torekoh. Torekoh itu jalan. Kita bertorekoh apa tidak? Kita bertorekoh apa tidak? Torekohnya apa? Hah? Manakibnya apa? Torekohnya apa? Qadiriyah. Coba itu, ngocok tak kenal. Orang Darussalim. Qadiriyah wa naksa, dua torekoh yang kita jalan. Dua kita. Siapa murabinya? Siapa murabinya? Abu Sabi Abdillah At-Tabani. Terus Syekh Ali Muhtarom Judi. Terus Syekh Abdul Hamid Husain. Terus Syekh Muslih bin Abdur Rahman Al-Marroqi. Terus siapa lagi? Syekh Abdul Rahman Al-Marroqi. Terus siapa lagi? Syekh Ibrahim Yahya Al-Bumbungi. Terus siapa lagi? Syekh Abdul Karim Al-Bantani dari Banten. Terus siapa lagi? Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi. Terus Syekh Nurdin, Syekh Syarifuddin. Terus sampai ke Syekh Abdul Qadir. Sampai ke Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Sampai kepada Musa Al-Qadim, Ali Al-Quraisy. Sampai lagi kepada siapa? Sampai kepada Sayyid Ali Zainal Abidin. Dari Sayyid Ali Al-Zainalabidin naik kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain naik ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siti Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambung nomor nyambung. Terus Nabi Muhammad kan udah nggak ada. Nah, kalau nggak ada penerusnya yang nyambung, Rasulullah wafat, banyak yang murtad. Perlu apa tidak? Jadi murabi itu apa? Pembimbing itu apa? Pengasuh. Pengasuh itu apa? Tukang ngomong. Tukang ngomong kerjaannya apa? Gendong. Yang tukang gendong itu apa namanya? Tukang ngomong kan? Gendong. Loh. Makanya kan dondong apa salah? Mau digendong apa ditindak? Lah itu mau digendong apa ditindak? Gendong. Aku kuat aku gendong lagi. Ya, kalau nggak digendong, ikutlah di belakang. Udah gandulan sarung aja. Asal sarungnya nggak melorot aja. Ya melorot. Ya gandungan sorban gitu. Kan nyambung. Itu namanya wasil. Pekerjaannya tawasul. Gimana tadi kita tawasulin setiap ngaji. Sama kudu hafal itu. Kenapa? Itu yang tempat kita minta gendong.
Kalau kita nggak bisa jalan atau tidak ngerti jalan, ya digendong. Jadi murabi pengasuh kerjanya apa? Coba, mesake nggak kalau kayak Abu Safi Abdillah Atabani, apalagi disebutnya Syekhina Murabi Ruhina Asyekh Al-Hajj Abu Safi Abdillah Atabani sebagai murabi Ruhina. Coba, terus kompon gendong orang segini banyaknya. Ya kan? Mesake nggak? Mesake Abu Safi itu penggendong itu udah pernah gede-gede kabeh. Gemoy gini. Yang kurus Mbak Nur Jo. Ya, makanya, loh, tapi aja digendong terus ya. Tiap malam Jumat saya gendong sampai. Tiap malam Jumat yang datang saya gendong. Gendong. Betul enggak? Gendong buli. Karena aku maju ke sono sama di belakang saya, ya kan? Gendong buli loh. Itu gendong marok. Orang kuat, bukan masalah apa gitu. Enggak, ini istilah ya. Istilah. Aku kan gendong sampean gak kuat aku. Jalan sendiri aja, ngapain kok gendong. Enggak, ini istilahnya digendong. Ya. Nah, jangan digendong terus. Pengasuh yang baik, ya, walaupun dia sayang, dia nggak membiarkan gendong asuhannya terus. Lama-lama apa? Ditindak. Ayo belajar tindak ya, nak, Jondo, Jowo, Neng, ayo tindak, dipegangin tangannya, ayo 1, 2, namanya ditin, dititak. Nah, karena pengasuhnya pegel, dibikinin itu dari bambu ditancepin di tanah, dicek cagak gini kok ngoncekelan. Ayo muter. Zaman masih kecil. Itu namanya ditindak. Ayo tak cicah pelan-pelan. Ayo jalan. Ayo tak bimbing. Itu kerjaan murabi. Bukan cuma suruh ngajarin ini papa, ini mama. Kita juga pintar sendiri yang begitu mah. Dibimbing biar dia bisa jalan. Betul ya? Jadi ya dondong, ini jadi ya salah, aja dondong terus. Kalau nggak dibimbing, nggak dilatih, nggak dididik, nanti jadi kedondong terus. Kapan mau jadi salah? Kamu maunya digendong terus, enak sih digendong, sing gendong. Urung mulai ngompol bareng, sangat. Iya, ayo tidak jadi salah. Nah, itu mana salah? Saling itu. Ini bahasa orang salik. Ibu itu salika. Udah nggak jadi dondong, ibu-ibu itu udah salah. Tapi ingat hati-hati. Di luar sana itu banyak kudu tansah eling lan was. Eling bahasa Arab nan zikir. Waspada selalu bertafakur. Jangan sembro. Kena duri itu nggak enak. Udah. Nanti kalau udah mulai dititah, ayo Neng, belajar mandiri. Ayo kita jalan bareng. Ayo kita menapakkan kaki di atas torekoh, kita berjalan bersama. Ya, tapi jalan sendiri-sendiri, nggak usah digendong, nggak usah ditindak. Terus apa? Jalan sendiri, walaupun melakukan timi, asal melaku terus mesti nyampe. Ibu jalan pelan-pelan tapi terus jalannya, nyampe nggak lama-lama? Nyampe. Buktikan boleh. Sampai jalan timik-timik dari sini, terus mau kemana Bu? PGC misalnya. Jalannya terus timik-timik. Tapi jalan terus walaupun timik-timik. Nyampe nggak? Nyampe. Sampai jualan ngebut. Bus sampai pacar Rebu ngos-ngosan leren kenger. Nyampe nggak? Udah belajar mandiri walaupun jalan pelan-pelan. Jangan berhenti. Yang tuh paham? Gak kenyang masuk belum? Tawajuannya senten untuk menjaga rintangan banyak di luar sana Ibu, banyak duri. Kalau kita nggak terus, nggak istiqomah, kita nggak sungguh-sungguh, nanti kita kejebak
Akhirnya apa? Durinya masuk lagi ke dalam, jadi gedondong lagi. Itu namanya balik. Balik keluar itu namanya baru bahas murtad kan baru mayartadda minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, mayartadda minkum, barang siapa yang murtad di antara kalian, andinihi, dari agamanya. Itu yang tadinya kita udah bener-bener ngikutin jalan Allah, balik lagi murtad lagi, ya berduri lagi di dalamnya. Ini kan itu luhur ya, apa artinya nasihat yang sangat luhur dari Tuhan. Saking sayangnya sama kita, ayo melakukan ini. Nah, keren ya lagunya ya. Apal? Ambil itu. Gendong aku salah. Terus sifat bapaknya, bapak mau digendong, apa di pundak? Oke ya. Bisa diterima nggak? Bisa dipahami? Terasa? Sadar? Ini lo maunya. Daripada sama tak suruh ngapalin Quran nggak sadar-sadar. Puncak tertinggi belajar itu sadar, bukan pintar. Kalau pintar iblis lebih pintar dari kita. Dan ini nggak ada dicari di Google. Coba cari di Google. Adanya apa wato? Untung ngaji. Condong apa salah, mlaku cilik-cilik, gendong apa tindak, mlaku timik-timik. Duku cilik-cilik. Tahu duku? Tahu. Gede apa kecil? Kecil loh, gedean kelapa. Yang kelapa ya gede jeruk. Duku tak jeruk itu malah pusing. Duku itu bahasa Arab juga. Kata asal dari zuku. Kata asal dari zaikun, zaikotun, rasa. Zuku, rasakanlah oleh kalian semua. Cilik itu kecil. Manusia setiap diri punya rasa. Gunakan potensi rasa itu untuk merasakan dari hal yang paling kecil sampai yang besar. Dengan rasa itulah engkau akan menjadi orang yang peka. Ketika engkau tidak punya rasa, nggak menggunakan perasaan, engkau tidak menjadi orang yang peka. Akhirnya menjadi orang yang peka. Kamu loh yang ngomong. Suku. Kenapa? Ada hadisnya. Malam yazuk lam ya'rif. Orang yang tidak pernah merasakan, dia tidak akan pernah tahu yang benar. Orang yang tidak pernah merasakan, dia tidak akan pernah tahu yang benar. Betul? Saya dibilangin, Yai, kenapa? Yai kan suka montong. Bukan saya. Sering makan montong. Walaupun nggak beli. Aku nggak beli, oh dibeliin. Ya sama aja, tapi kan makan juga. Ini Yai, kalau mau montong nih, sekarang deket ada. Di mana? Gang Suci. Di Gang Suci ya, depan kemasan. Belum musim kok. Kok naik musim ono, sampai pura-pura gitu bilang musim aja kagak mau beli. Jadi dia ngomong lagi nggak mau musim ya kan, nyebar kalau di musim. Terus di musim di sana ada. Nah saya kan awalnya udah tahu montong. Montong itu apa sih? Durian gitu. Oh, tapi beda Pak. Durian sama montong beda, tapi memang durian cuman ya nggak kayak durian. Nah, nggak kayak durian. Kalau durian kan biasanya kita beli potanya doang tuh. Bijinya gede, dagingnya cuma dikelamutin belepotan doang, baunya doang gitu. Bijinya gede. Kalau montong itu bijinya tipis Pak Yai. Dagingnya semok banget tuh. Dan dimakan tuh kenyang, itu 3 itu tuh kenyang, 1 itu kenyang. Beneran saya seneng itu. Nah,
orang yang mengetahui benarnya montong, yang pernah merasakan montong. Iya. Orang kok beli montong, nggak pernah ngerti montong, nggak pernah, cuma dengar ceritanya doang, makan nggak pernah. Kok cerita montong ngototnya setengah mati, itu pasti bohong. Betul nggak? Malam ya dukannya Arif, orang nggak pernah merasakan, dia tidak akan pernah tahu yang benar. Kenapa? Karena rasa nggak pernah. Ketika sampai tidak mau menggunakan rasa, berarti masih senang menjadi orang yang dibohongi. Makanya digombalin terus sama cowok. Jadi perempuan yang digombalin. Ada lagi digombalin. Iyalah, gombalin. Emang yang tukang gombal Laki-laki. oh ngomong sembarangan, nah, aku laki-laki loh. Oh, tidak semua laki-laki, kan ada lagunya. Apa-apa apa adanya lah. Ya kenapa? Ya itu karena kita nggak punya rasa. Rasa itu nggak pernah bohong. Makanya kalau pengen yang benar, jangan keluar. Jangan melihat keluar, pikiran kita jangan keluar, pandangan kita jangan keluar. Semua yang ibu pandang di luar diri ibu, ini benar apa abstrak? Saya ada di luar diri ibu apa di dalam diri ibu? Luar. Abstrak apa benar? Benar. Benar dari mana? Sekarang ibu melihat saya seperti ini. Berarti Nanti abstrak malam doang. belum tentu. Oh iya. Besok belum tentu malam minggu. Ya berarti abstrak. Loh, kemarin ngajar ngaji, bacain Quran, lah kok itu lagi nyawer? Abstrak apa tidak? Abstrak kan. Benar itu yang ada dalam diri. Makanya guru sejati ada dalam diri. Karena setiap diri punya rasa. Karena ada rasa, semua manusia punya perasaan. Perasaan insan sama. Ingin cinta dan dicinta. Apal bila nyanyi? Sepotong-sepotong doang, Pak. Perasaan insan sama. Paham ya? Makanya zuku, gunakan perasaanmu. Cilik-cilik, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Agar apa? Engkau peka di dalam kehidupan ini. Kalau engkau nggak peka, gampang dihapusi. Coba peka. Oh, saya ini cilor peka. Apal men, seneng men dari peka. Gampang dipahami apa tidak? Saya sendiri nggak tahu Bu Hani. Jangan tak Pak Watu pekok, saya tuh nggak ngerti. Yang ngerti pekok itu jumur kayak jumur. Ya, jadi nggak paham maksudnya. Iya termasuk vitamin itu. Hanya, saya malah nggak ngerti harusnya. Tahu pokok. Pokoknya apa nih pokoknya? Karena di Jawa Timur nggak ada pekok itu. Kecerdasannya itu tertunda. Udah mau tertunda terus. Kecerdasannya tertunda. Loh, ini belum satu ayat loh. Ini namanya ngaji ya Bu. Beda kalau pengajian. Pengajian sekali ngaji 83 ayat. Rampung. Ayat kursi, makulhu, pateka, amanah rasul, bentar selesai. Nek ngaji ini satu ayat dia belum. Makanya saya ngaji Bu, baru khatam kemarin itu udah 37 tahun. Baru khatam tanggal 29 Ramadan. Karena saya ngaji. Dan saya setiap ngaji Quran pasti disimak. Jadi kalau salah mesti ditegur saya. Dan yang nyimak bukan satu orang. Banyak. Ini barusan saya baca Quran enggak? Ya. Disimak apa enggak? Siapa yang nyimak? Loh kan pinteran sampai nanti nih karo aku. Saya yang baca Quran jenengan yang nyimak kan? Lah iya. Soalnya kalau sampai tak suruh maju baca saya yang nyimak, berarti bungur leren mulai ngaji. Udah aku tak ngalah, aku jadi muridmu, sampean jadi guruku, aku yang baca jenengan yang nyimak. Alhamdulillah nggak salah toh. Berarti bacaan saya bener dong. No. Ini namanya ngaji. Udah sabar, nggak khatam nggak apa-apa.
Saya juga 37 tahun baru kakak. Ibu baru kemarin lah belum 2 tahun. Ya, jadi condong apa salah dulu cilik-cilik. Udah kita punya usaha, kita peka terhadap segala sesuatu. Ibu peka terhadap suami. Suami nggak bakalan itu anteng di rumah. Ibu nggak peka. Suami itu kalau nggak serba salah, itu ibu harus peka. Kenapa? Deketin. Oh Pak, mau bilang. Terus ibu dandan yang rapi. Ya kan, nggak usah ngomong macam-macam. Benar mandi rapi dandan, jalan sambil lenggak-lenggok gitu, pura-pura berat. Sekali-sekali itu genit di depan suami. Ini kan ibu-ibu yang salah. Di depan suami nggak mau genit, di luar pada genit banget. Gimana suami mau betah? Tuh betul. Ini fakta. Coba deh, ibu nanti pulang sore ini. Udah sore kan, mungkin ada bapaknya yang sudah pulang karena ibu nggak ada, mungkin nggak ada yang bikin. Ibu pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jam tangan. Maaf ya Pak, ngaji baru selesai Pak Waton udah gambleng ambilnya kayaknya. Belum ada yang bikinin teh ya? Mau ngeteh apa kopi Pak? Apa susu? Iya kan? Sangat aja, bikinin teh deh. Umbani bocah. Ya kan? Tidak begitu, temenin tuh, jangan ditinggal. Panas gitu. Diminum, habis diminum tuh. Bentar Bapak minum ya, sambil baca-baca koran atau baca-baca WA dulu lah. Aku tak rapi-rapi ganti baju. Ibu ganti baju. Nah, sambil ganti baju kan habis keringatan kan bedak harus luntur-luntur sidik. Bedakan lagi nggak apa-apa, pakai merah lagi. Pakai pakaian yang ada kerenan dikit. Yang rada seksi gitu. Daster Pak politik. Mundar mandir. Mundar mandir depan suami. Ibu nggak usah ngomong apa-apa. Perhatikan mata suami. Kita harus peka. Kalau kayak misalnya dia lagi baca pakai kacamata, gini misalnya, perhatikan mata suami. Kenapa? Pengapesannya suami itu ada di mata. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu ada di kuping. Saya tahu pengapesan itu. Saya kalau mau bikin dulu gampang, teman saya nggak mau kan. Cuman ini untuk ibu-ibu. Ini saya memberi ilmu untuk ibu-ibu kan ya, supaya tahu pengapesannya ada di mata. Ketika udah dia lagi ngetes sambil baca WA misalnya begini, jangan lihat perhatikan HP-nya, jangan perhatikan apa, lihat matanya. Dan kalau melihat matanya, jangan dilihat yang mana-mana, hitam-hitamnya. Ibu mundar mandir, lihat hitamnya. Di atas apa di bawah hitamnya? Di atas apa di bawah nih? Bocah ngapa ketempelan gitu. Iya kan? Kelihatannya kan lihat tuh, padahal hitamnya ke atas. Itu artinya dia sedang memperhatikan jenengan. Udah mulai ya kan? Udah mulai kan? Nah, ibu harus peka kalau suami sudah begitu. Selesai duduk, lelah ya Pak. Berarti pundak. Nah, habis mau istirahat apa? Kalau istirahat di dalam Pak. Terus apa? Mau dipijitin. Peka. Kamu udah ketahuan udah suami pulang kerja capek-capek, bawa duit sudah lagi itu ya kan? Jomelin kok kebangetan tenan kok sama kita. Gimana? Enak nggak suami begitu? Jarang cari istri yang kayak begitu. Kalau ada juga saya mau. Pengen tuh. Siapa itu yang ngomong gitu? Beneran nih Bu. Ya itu namanya peka. Itu rasa. Kenapa? Perasaan insan sama nggak laki-laki nggak perempuan. Selalu ingin cinta dan dicinta. Dia ingin cinta dan dia juga ingin dicinta. Akhirnya kode. Asik ya begitu. Terus suami juga peka terhadap istri. Kalau istri udah mulai nyiram kembang sambil itu lihat aja Pak ini orang perhatikan ini kembang. Emang kenapa ini kembangnya udah layu-layu begini. Nah, suami harus peka tuh. Ya udah Bu. Santai aja, nanti disiram. Selesai. Nanti habis siram kembang mandi yang rapi gitu anak-anak kasih uang. Sana kamu jajan ya. Nah, di PGC apa di mana lah Bogor. Ya, bisa dipaham Bu ya?
itu perlunya kita menjadi orang saleh, perlunya kita bertorek. Karena Nabi mansalaka torekon antara saleh dan torekoh itu satu lapat dalam hadis itu. Mansalaka torekon yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang menapakkan kakinya di atas jalan untuk menuntut ilmu kayak begini, sahalallahu bi torekon ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Alhamdulillah. Bahkan baru niat tok dari rumah, kakinya belum melangkah, dosanya udah diampuni. Amin. Melangkah, plus masuk surganya. Amin. Yang janji Rasul. Ada yang mau ditanyakan? Belum selesai, nanti kita ulang lagi tenang aja. Oh, bacanya kan udah, artinya udah tahu semua. Ada yang mau ditanya boleh nggak apa-apa? Kita santai ngaji, kita santai. Saya yang mau nanya. Kita juga nggak nyangka bakal begini kan ngajinya. Kamu sendiri juga nggak antang-antang. Kita nggak pernah antang-antang. Apa yang saya baca ya yang ibu baca. Mayar Tagda. Nah, nanti diingetin, baru sampai mayar Tagda, bahas tentang mutak. Dodong apa salah? Dulu ciri? Gendong apa ditindak? Gendong maunya. Ya melaku timik-timik lah. Melaku pelan-pelan belajar, latihan. Jalan pelan-pelan supaya nanti tahu jalan sendiri. Nanti dilanjutin, nanti derek ibu tindak ke yang pasar. Gendong apa tidak? Ya? Gendong apa tidak? Nah, ya pun pokoknya pertanyaan itu terserah. Ibu milih digendong terus Pak Warto, apa pilih ditindak, apa pilih melaku dewe timik-timik, nanti tanpa Pak Warto bisa jalan sendiri. Digendong Pak Warto, jadi ono Pak Warto terus. Nabi Muhammad wafat, orang pada murtad. Saya ini saya Pak Warto, digendong ayo malam Jumat sekolah udah. Tapi naik iso jalan lah, belajar mandiri walaupun pelan-pelan. Enggak usah diceritakan. Sedikit demi sedih. Kapan? Sekarang. Saat ini. Dari hal yang paling kecil. Mulai dari hal yang paling kecil, paling ringan. Mulai. Jangan nunggu nanti. Nanti itu sering tidak jadi. Sadar. Kalau kita ada di waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Kalau lagi ada di waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Niat baik, berangkat. Jangan ditunda-tunda. Oke? Ada lagi cekap? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbikir warham anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Kita dulu. Buta bisa. Yang mau ngetes